Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Ini merupakan video seri kedua sanggahan terhadap Sam, seorang teolog Protestan karismatik, gembala di BFM Palangkaraya yang sudah saya sanggah di seri pertama. Kembali saya ingatkan, sebelum melanjutkan mempelajari video ini, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di sudut netral terlebih dahulu, agar bisa menemukan kebenarannya. Namun jika ada kemarahan di hati, sebaiknya ditutup saja, karena nanti hanya akan menambah kemarahan hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun jika sudah menaruh hati di sudut netral, mari kita pelajari bersama-sama. Selamat mendengarkan. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selain mewajibkan pemakaian nama Yahweh, perlu diketahui kekeliruan fatal dari kelompok tertentu dalam gerakan Yahweisme ini adalah pernyataan bahwa orang-orang Kristen yang tidak memanggil nama Yahweh tidak akan masuk surga atau tidak selamat. Sebentar Sam. Anda mengatakan kekeliruan fatal dari kelompok tertentu dalam gerakan Yahweisme ini adalah pernyataan bahwa orang-orang Kristen yang tidak memanggil nama Yahweh tidak akan masuk surga atau tidak selamat. Pernyataan tersebut bukan dari penyembah Yahweh loh Sam, tetapi dari firman Tuhan sendiri. Makanya kelompok Allahisme ini harus belajar dari kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani juga. Karena kitab Perjanjian Baru pun aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik dan Hebrew, bukan ditulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Arab, apalagi dalam bahasa Latin. Coba dengar cuplikan video ini beberapa detik. Shalom Havrim, James Trim here, and today I want to talk to you about the Western type of text and why the Western type of text of the major text types of the New Testament is a major key to the original Hebrew and Aramaic, the Hebrew and Aramaic origin of the New Testament. Karena video aslinya berdurasi 55,12 menit, bisa dilihat dan dipelajari di alamat YouTube berikut ini. Dan dengar cuplikan video beberapa detik ini. We'll be talking about the Semitic origin of the New Testament. We talk about Semitic languages. We're talking about Hebrew, Aramaic, Arabic, but in this case we're not talking about Arabic. The New Testament was written in Arabic. But we're talking about Hebrew and Aramaic. The other day, over in Fort Worth, they have one of the largest theological seminaries in the world. There's a Dallas Fort Worth. Karena video aslinya berdurasi 1 jam 1 menit lebih 9 detik, bisa dilihat dan dipelajari di alamat YouTube berikut ini. Dan video ini, sehingga tahu bahwa nama Yahweh juga ada di kitab Perjanjian Baru. Jesus. We've been talking about the scripture today, and we've been talking about two books. These two books. It's interesting. Both Islam and Christianity are absolutely dependent on their scriptures. They are what we call scriptured religions. Islam is absolutely dependent on this book. It's very difficult to understand. When you read it, you can see stories don't begin, stories don't end. There's only one complete story in the entire Quran, that's Surah 12. Whereas you look at this book, it's full of stories that begin and end. Every story begins and ends. You can follow the whole premise of what God is doing right through mankind, from Genesis all the way to Revelation. When you take a look at these two books, you can see that this is always pointing to one man. Right from the very beginning, pointing to who this person was going to come in the line of Eve. And it was who that person is going to be, the Son of God. He's known as the Son of Man. He's known as, yes, Yahweh. That's interesting because that was one of the criteria that you demanded. Yahweh must be found in both books.
Yahweh is found 6,823 times in the Old Testament. It's also found in the New Testament. What do you think Jesus was saying when they asked him who Abraham was in John chapter 8, verse 58? Jesus says, before Abraham was, Ego eimi, Yahweh, I am who I am. See, Jesus does use the name of God, Yahweh. But he doesn't just pronounce it, as Jews are not permitted to do. He claimed it for himself. He was claiming to be Yahweh. And that's why the Jews picked up stones to stone him. Where do you find Yahweh in this book? Bingo, you've just destroyed any premise. Yahweh is not found here. The name that is found here is Allah, the God. Only one can be Yahweh. You say Yahtir, I say Yahweh al-Akbar. God is the greatest. You may have the greater, but we've got the greatest. And that's why I ask every one of you, look at the two books, but make sure you understand what is waiting for you, because this book is all full of redemption. And it's not a thing that you do. It's not a thing that you can do. As I said earlier, this has all been done by you, by Yahweh. His name is Jesus. And if there's anything you hear tonight, I hope you fall in love with this book, as I have. But I hope you fall in love with the man behind the book, the Word of God. We've been asking all the way through, the Bible or the Quran, which is the Word of God? Not a Word of God, the Word of God. I'm going to end and say this is not the Word of God. This is a Word of God, but it all points to the Word of God, Jesus Christ. What a word for today. That Word did take on flesh and dwelt among us. That Word did live for 33 years. That Word did die and rise again. Come on home. That's all I can say. Come on home to that Word, the true Word of God. God bless you. Amen. We'll see you later. Dari apa yang sudah saya sampaikan itu, justru kalau mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ada nama Yahweh, itu yang merupakan kesalahan fatal. Coba lihat ayat di kitab Brit Kadasa di Roma 10 ayat 13 yang berbunyi Ki kol asyer yikrak vesem Yahweh yimalet, yang artinya sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau Sam katakan merupakan kesalahan fatal mengatakan bahwa yang tidak memanggil nama Yahweh tidak akan masuk surga atau tidak selamat, berarti ayat ini salah fatal. Betul, Sam? Kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kalimat sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, Sam tidak perlu memberitakan kabar baik atau Injil, karena Indonesia negara yang berlandaskan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua sudah berseru kepada nama Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang merupakan kekeliruan fatal? Dan Tuhan siapa yang dimaksud? Seperti saya jelaskan di atas, saya tidak keberatan dan juga tidak melarang para penganut Yahweisme ini memakai nama Yahweh untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi, ingat, mewajibkan pemakaian nama itu merupakan sebuah kekeliruan. Apalagi jika menjustifikasi bahwa orang-orang Kristen yang tidak memanggil nama Tuhan dengan nama Yahweh tidak diselamatkan atau tidak masuk surga. Seperti yang disampaikan oleh Yakub Sulistyo yang mengaku sebagai teolog Yahweisme. Dalam khotbahnya yang berjudul Benarkah Tulisan Asli Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani, yang disampaikan di Gereja Yakin Hidup Sukses atau YHS Palangkaraya pada tanggal 27 Agustus 2017. Pernyataan seperti itu bukan hanya keliru, tapi dapat dikategorikan sesat. Mengapa? Orang Kristen di Indonesia, khususnya Krislam atau Kristullah yang menganut faham Allahisme, memang paling mudah mengatakan sesat seperti apa yang Sam katakan tadi. Apa sih artinya sesat? Secara etimologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat itu memiliki dua makna. Yang pertama, tidak melalui jalan yang benar, salah jalan. Dan yang kedua, salah atau keliru, berbuat tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, dalam kurung tentang agama dan sebagainya. Tadi sudah saya terangkan kenapa nama diri, yaitu Yahweh,
jangan diubah menjadi sebutan atau nama diri lain. Apa yang saya sampaikan itu dari kitab berbahasa Ibrani. Lalu di mana sesatnya? Masa pengajaran dari sumber aslinya disesat-sesatkan, sementara ajaran dari kitab terjemahan yang mengganti-ganti nama diri kok merasa yang paling benar? Logikanya di mana? Kalau pernyataan sesatnya itu karena tidak sesuai dengan pemahaman Sam, saya juga bisa mengatakan hal yang sama terhadap Sam, karena tidak sama dengan pemahaman saya. Iya kan? Saya kan hanya menerangkan dari kitab asli berbahasa Ibrani saja. Mau diterima, puji Tuhan. Tidak diterima, ya nggak apa-apa. Karena setiap orang punya hak untuk menolak. Saya juga menghargai kok penolakan seseorang. Karena orang menyembah batu pun, ya silahkan saja kan. Itu prinsip saya. Tapi pernyataan sesat itu merupakan narasi tanpa dasar yang menyesatkan justru. Membuat orang menyangka jalannya lurus. Tetapi sebetulnya ujungnya menuju maut. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat yang ke-25. Paling sedikit, setidaknya dua alasan utama yang bisa saya tegaskan. Pertama, menghubungkan keselamatan dengan menggunakan nama Yahweh sebagai syaratnya. Bukan hanya salah tetapi juga sesat. Mengapa? Karena jelas bahwa itu menunjukkan pada ajaran keselamatan karena perbuatan baik. Dan ini bertentangan dengan pernyataan banyak ayat di dalam Alkitab. Keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah, yang artinya tidak ada sedikit pun melibatkan jasa dan usaha manusia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik, ataupun karena iman plus atau ditambah perbuatan baik. Tetapi hanya karena anugerah oleh iman. Dengan demikian, seseorang masuk surga atau diselamatkan bukan karena kebaikan atau jasa-jasanya, melainkan karena ia telah menerima anugerah hidup kekal, hidup baru di dalam Kristus. Anugerah hidup kekal itu dapat dimiliki hanya karena keberadaannya en Kristo atau di dalam Kristus. Menghubungkan nama Yahweh sebagai syarat keselamatan kok dikatakan sesat? Berarti Roma 10 ayat yang ke-13 yang sudah saya sampaikan tadi sesat. Lalu bagaimana dengan kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11? Yang di dalam kitab Tenak berbunyi, Anoki Anoki Yahweh wa'in mibal ademosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Bagaimana Sam? Sesatkah ayat itu? Lalu kenapa dikaitkan dengan melakukan perbuatan baik? Seolah-olah melalui perbuatan baik manusia diselamatkan? Itu kan ajaran agama seberang Sam, yang mengajarkan keselamatan diterima karena amal perbuatan baik. Keselamatan itu bukan anugerah Allah, Sam, melainkan anugerah Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dan oleh kemahakuasaannya, saat Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, bukannya Yahweh-nya hilang, berubah menjadi Yeshua HaMashiach. Karena Yahweh itu El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, maka Yahweh bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja sesuai dengan kehendaknya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi mengenai eksistensi Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes melalui video singkat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih.
Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi, tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia, tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama, hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapa Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang, yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yahweh, Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Shamayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah,
Ruach HaKodes adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti surganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodes. Silakan Ruach HaKodes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia, maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodes, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Maka perlu baca ayat berikut ini. 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Ki Selosa Hamidim Basamayim Ha'af, Wahadafar, Waruach HaKodes, Uslastam Ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 yang berbunyi Laken amarti lakem ki tamutu fakato tehem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem, yang artinya
Oleh karena itu, aku yang dalam hal ini adalah Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia yang dimaksud adalah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yang dimaksud Dia di ayat tersebut adalah Bapa Yahweh. Maka di ayat yang ke-27 dari kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 berbunyi demikian. Mereka tidak mengerti bahwa Dia, yaitu Yeshua, membicarakan Bapa, yaitu Yahweh kepada mereka. Ayo baca lagi di kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi Ani wahaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Maka Yeshua katakan di dalam kitab Injil Yohanan pasal 15 ayat yang ke-23 yang berbunyi Hasne oti husne gam et avi, yang artinya siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat sinergi yang artinya siapa yang membenci Bapakku, yaitu Yahweh, ia juga membenci aku atau Yeshua. Jadi tidak bisa yang penting Yeshua atau Yesus, tidak peduli Yahweh. Itu kan pemahaman manusia yang karena memang tidak mau menyebut nama Yahweh. Tetapi ayatnya tidak mengatakan demikian. Hasne oti husne gam et avi. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Siapa yang membenci Bapakku, ia juga membenci aku. Maka Yeshua katakan dalam kitab Injil Yohanan pasal 8 ayat yang ke-58 yang berbunyi Wa yomer alehem Yeshua, amen amen ani omer lachem ani hayiti ot atlo haya Abraham. Yang artinya Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Padahal terpaut ribuan tahun keberadaannya di atas muka bumi ini. Kenapa Yeshua mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada? Karena Yeshua itu Elohim atau Tuhan. Maka di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang ditulis dalam Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang, dan Dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar. Di dalam putranya, Yeshua HaMashiach, Dia adalah Elohim. Sekali lagi, Dia adalah Elohim atau Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Maka Yeshua juga sebagai pencipta, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, yang berbunyi, Kal hama asim niyu al yado wa ein dafar asyer naasa mibal adai, yang artinya, segala sesuatu terjadi olehnya, tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Itulah sebabnya maka kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat 9 berbunyi demikian. Wa yomer elai Yeshua halo yamim rabim hayiti imakem haterem teda oti Pilipos haroe oti roe et haaf. Sekali lagi saya garis bawahi kalimat haroe oti roe et haaf. Welama zetomar harenu et haaf, yang artinya Yeshua berkata kepadanya, telah sekian lama aku ada bersama kamu dan engkau belum mengenal aku Pilipos. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Sekarang yang kedua, memanggil nama Yahweh saja tidak menjamin seseorang diselamatkan. Dari mana saya tahu itu? Dari mana kita tahu itu? Perhatikan penegasan Yesus dalam Matius 7 ayat 21-23.
Dikatakan dalam ayat tersebut demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi ini dalam Matius 7 ayat 21-23. Kata Tuhan dalam bacaan di atas ada kata Yunani kurios, merupakan padanan kata Ibrani Yahweh yang dibaca Adonai. Yesus sendiri menegaskan bahwa bukan setiap orang yang menyebut nama Yahweh yang selamat. Perhatikan. Bahkan ada orang banyak yang menyebut Yahweh, tetapi pada hari terakhir mereka ditolak, tidak diakui, lalu dilempar ke neraka. Sekali lagi saya jelaskan, bahwa kata Yunani Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-23 adalah kurios, merupakan padanan kata Ibrani untuk Yahweh. Kristus mengatakan kepada orang-orang yang berseru Yahweh, Yahweh ini pada hari yang terakhir, Kristus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Matai atau Matius 7 ayat yang ke-21 dalam kitab Brit Kadasa berbunyi demikian. Lo kal hakore li adon adon yavo lemalkut hasamayim kiim haose retson afi asyer basamayim, yang artinya, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya bahas dulu ayat ini agar tidak dikaitkan dengan masalah ketuhanan Yeshua HaMashiach. Kenapa Yeshua disebut Tuhan, bukan Tuhan? Tuhan yang dimaksud di sini bukan berarti Yeshua itu bukan Tuhan, tetapi hanya Tuhan saja atau manusia biasa saja. Perlu diingat bahwa karena akrabnya bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Elohim, memanggilnya bisa Tuan, bisa Bapa, dan sebagainya, panggilan akrab lainnya. Panggilan terhadap Yahweh pun dengan Tuan, seperti yang ada di kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Wayomer Avram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri uven mesek beti huda mesek Eliezer, yang artinya, dan Avram berkata, Tuanku Yahweh, sekali lagi, Tuanku Yahweh atau Adonai Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli warisku ialah Eliezer orang Damsek. Perhatikan kata Adonai Yahweh atau Tuanku Yahweh. Jadi meskipun Yeshua itu Tuhan, tetapi dipanggil juga dengan panggilan atau sebutan Tuhan. Lalu ayatnya tadi mengatakan, orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Sam tahu enggak apa kehendak Bapa? Salah satu di antaranya, 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan lain-lain, yang berbunyi, Hodu la Yahweh kir'u vesmo hodiu fa'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Jadi Bapa menghendaki namanya disebut, bukan hanya menyebut sebutannya saja. Bagaimana Sam? Pengen masuk surga? Lakukan firman. Sebut nama Yahweh, bukan hanya menyebut sebutannya saja. Lalu Anda katanya mengatakan bahwa di perjanjian baru tidak ada nama Yahweh, Sam. Kok saat merujuk ayat ini Anda mengatakan Yesus sendiri menegaskan bahwa bukan setiap orang yang menyebut nama Yahweh yang selamat. Perhatikan. Katanya Yesus mengajar pakai bahasa Yunani. Kok jadi Yesus menyebut nama Yahweh? Kenapa jadi tidak konsekuen sih, Sam? Menyebut nama Yahweh saja bisa tidak selamat. Bagaimana kalau menyebutnya Allah-Allah yang tidak pernah disebut Yeshua, coba?
itu tidak melakukan kehendak Bapa yang menghendaki namanya disebut. Jadi, memanggil nama Yahweh saja bukan jaminan untuk diselamatkan dan masuk surga. Nah, pernyataan deklaratif Yesus, "Aku tidak pernah mengenal kamu" tersebut dalam bahasa Yunani adalah hoti, odepote, eknon humos, yang secara harafiah diterjemahkan, "Karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu." Kata Yunani eknon dalam ayat tersebut merupakan bentuk aorist indikatif aktif dari kata ginosko yang berarti mengetahui atau mengenal. Kata eknon tersebut dinegasi secara tegas dengan kata odepote yang diterjemahkan dengan tidak pernah, untuk menekankan bahwa memang tidak pernah sama sekali dalam rentang waktu manapun atau satu titik waktu di masa lampau sampai dengan penghakiman itu dideklarasikan. Memanggil nama Yahweh memang bukan jaminan untuk diselamatkan. Itu karena meskipun memanggil nama Yahweh, tetapi hidupnya jahat. Apalagi memanggilnya Allah-Allah. Bagaimana mungkin diselamatkan kalau yang memanggil nama Yahweh saja tidak selamat? Yang jadi fokus ayat itu bukan soal memanggilnya, dan bukan kalimat tidak pernah mengenalnya, Sam. Tetapi karena kehidupannya yang jahat, sehingga dianggap tidak pernah mengenal. Jadi tidak pernah mengenalnya itu akibat hidupnya yang jahat. Melayani Allah, mengagung-agungkan Allah, itu menyakiti hati Yahweh. Seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7, yang dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Orang Israel melakukan apa yang jahat dalam pandangan Yahweh dan melupakan Yahweh Elohim mereka. Dan mereka melayani Baal dan Asyera-Asyera. Kenapa? Karena 1 Tawarin 16 ayat yang ke-26 katakan, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Yang artinya, sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Makanya jangan meninggikan Allah, jangan mengagungkan Allah. Tinggikanlah Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa tidak seorang pun yang tahu mengucapkan kata Yahweh dengan tepat. Profesor Herbert Wolf menjelaskan, cara mengucapkan yang tepat untuk nama ini tidak jelas. Hanya 4 konsonan Yod, He, Vep, He diberikan dalam Alkitab bahasa Ibrani. Sejak tetragramaton tidak diucapkan, melainkan dibaca dengan kata Adonai atau Tuhan, atau Hashim, sang nama, pembacaan sebenarnya dari Yod, He, Vep, He itu tidak diketahui lagi. Sampai abad ke-16 Masehi, para ahli mulai mengemukakan berbagai pendapat dan teori. Tetragramaton untuk pertama kalinya tercantum dalam Alkitab bahasa Inggris karya William Tyndale tahun 1525 Masehi. Tyndale membaca Yehovah, di mana konsonan Yod, He, Vep, He dibaca dengan vokal atau huruf hidup Adonai. Pola ini kemudian diikuti oleh Miles Coverdale tahun 1560 Masehi. Kemudian diikuti oleh The Bishop Bible tahun 1568 Masehi. Dan diikuti juga oleh The Authorized Version tahun 1611 Masehi. Meskipun secara umum memakai terjemahan The Lord, tetapi mencantumkan Yehovah di beberapa tempat. Akhirnya pengucapan Jehovah baru muncul dalam King James Version tahun 1762 sampai 1769 Masehi. Karena itu kita juga tidak diharuskan menggunakan kata Yod, He, Vep, He, apalagi melafalkannya dengan Yahweh. Karena sebenarnya kata Yahweh itu hanyalah dugaan dari pelafalan tetragramaton Yod, He, Vep, He yang belum tentu tepat pengucapannya menurut aslinya ketika diperkenalkan kepada Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Terkait dengan pelafalan tetragramaton Yod, He, Vep, He ini, berikut ini saya mencuplik penjelasan dari Rita Wahyu, seorang pengajar studi Ibrani Alkitab, alumni dari The Hebrew
University of Jerusalem untuk program non-gelar. Seluruh video ini saya cuplik dengan izin dari yang bersangkutan. Saya berharap penjelasan dan wawasan dari Rita Wahyu ini memberi pemahaman tambahan tentang diskusi Yahweh ini. Selamat menyimak. Pada sanggahan seri pertama, sudah saya terangkan bagaimana cara membaca rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He, dan kenapa dibunyikan dengan Hashem dan Adonai. Silahkan bisa didengarkan kembali di sanggahan pertama pada menit ke 37.9 sampai menit yang ke 40.37 beserta bukti-buktinya. Kalau belajar Ibrani, itu ya sama orang Ibrani, Sam. Mereka itu bukan tidak bisa membunyikannya atau membaca, tetapi karena menaati Talmud yang mengharuskan mengganti nama Yahweh menjadi Hashem yang berarti nama itu, atau Adonai yang berarti Tuanku. Pernyataan bahwa rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu merupakan dugaan, merupakan menarasikan seolah-olah orang Yahudi tidak bisa membaca rangkaian huruf tersebut. Masuk akal tidak? Bangsa ilmuwan, penemu pesawat terbang, rekayasa ilmu kedokteran, dan dunia sosial yang berguna bagi seluruh peradaban umat manusia, ternyata membaca rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He saja tidak bisa. Masuk akal? Masuk akal pulakah Elohim karena menyuruh Mose menulis rangkaian huruf yang tidak bisa dibaca? Tololkah Elohim karena menyuruh menulis rangkaian huruf yang tidak bisa dibunyikan? Untuk diapakan rangkaian huruf kalau ditulis? Tentu untuk dibaca atau dibunyikan, kan? Instruksi pembacaan dari Yud-He-Vav-He itu. Ya, apa itu? Instruksi pembacaannya adalah Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai. Adonai. Instruksi pembacaan Yod, He, Vav, He dibaca Adonai. Pertanyaan saya, instruksi dari siapa? Dari Elohim kepada Mose yang menerima rangkaian huruf Ibrani tersebut? Yod, He, Vav, He dibaca Adonai. Lalu kalau rangkaian huruf Alef, Dalet, Nun, Yod dibaca apa? Adonai juga. Apalagi dibaca Hashem. Lalu rangkaian huruf He, Sin, Mem dibaca apa? Masa rangkaian hurufnya berbeda memiliki bunyi yang sama? Seperti misalkan jika saya mengatakan P-U-L-A-N-G dibaca pergi. Lalu rangkaian huruf P-E-R-G-I juga dibaca pergi. Benarkah pembacaan begitu? Lalu penggunaan huruf yang ditransliterasi YHVH itu apakah sesuai dengan hurufnya? Bukankah hurufnya Yod, He, Waw, He bukan Yod, He, Vav, He atau Yod, He, Bet, He? Kenapa berbeda? Coba perhatikan. Transliterasi huruf Alef itu bisa dibunyikan A, I, U, E, O karena silent letter atau huruf diam. Huruf Bet ditransliterasi menjadi huruf B atau vet. B-nya seperti membunyikan kata beta. V-nya seperti membunyikan kata volley. Huruf Gimel ditransliterasi menjadi huruf G seperti membunyikan kata golf. Huruf Dalet ditransliterasi menjadi huruf D seperti kalau membunyikan kata dusun. Huruf He ditransliterasi menjadi huruf H seperti kalau membunyikan kata harta. Huruf Waw ditransliterasi menjadi W seperti kalau membunyikan kata wanita. Kalau huruf Yod transliterasinya Y atau I seperti membunyikan Yunus atau India. Jadi kalau hurufnya Yod, He, Waw, He seharusnya transliterasinya YH,
YHWH, bukan YHVH. Karena jika YHVH, seharusnya hurufnya Yodhe Fethe atau Yodhe Bethe. Kecuali jika berbahasa Inggris, itu masih memungkinkan karena pronunciation-nya mendekati sama. Tetapi untuk bahasa Indonesia tidak sama. Kalau YHVH bunyinya Yahbe atau Yahve, bukan Yahweh. Tapi ya ada kelompok-kelompok Kristen yang merasa betul, yang merasa paling betul membaca Yud-He-Vav-He itu dengan Yahweh. Dan menyalahkan orang yang tidak menggunakan nama Yahweh. Nah, orang-orang yang menggunakan nama Yahweh ini kemudian memiliki satu konsekuensi logis. Karena menyebut Yud-He-Vav-He dengan Yahweh, maka dia menyebut nama Yeshua ini dengan Yahshua. Nama Yehoshua dengan Yahshua. Kenapa begini? Karena itu konsekuensi logis dari penggunaan mereka terhadap kata Yahweh untuk menyebut Yud-He-Vav-He. Paham di sini? Nah, ini jadi konsekuensi logis. Membaca rangkaian huruf Yod-He-Waw-He itu bukan merasa betul, tetapi memang benar. Rita jangan menyangkutkan masalah pelajaran membaca bahasa Ibrani ini dengan orang yang tidak mau lagi menyebut Allah. Kalau mengajar membaca, ya ajar saja membaca. Saya yang sudah tidak menyebut Allah, memang mempermasalahkan yang menyebut Allah. Karena memang Allah tidak ada dalam kitab berbahasa Ibrani. Dan Yahweh menghendaki namanya disebut. Di video terdahulu sudah ada. Kalau Anda tidak mau menyebut, itu kan hak Anda. Huruf Yod-He-Waw-He, mau Anda baca apa saja, itu hak Anda. Anda katakan, karena menyebut Yod-He-Waw-He dengan Yahweh, maka ada konsekuensi logis menyebut Yeshua dengan Yahshua. Tidak ada konsekuensi logis demikian. Itu karangan Anda sendiri yang menarasikan sebuah kekeliruan atau kesalahan pemahaman. Kalau hurufnya nama Sang Juru Selamat terdiri dari rangkaian huruf Yod, Sin, Waw, Ayin, bagaimana mungkin bisa dibaca Yahshua? Tentu membacanya Yeshua. Lalu di mana konsekuensi logisnya? Sementara rangkaian huruf yang Anda munculkan itu terdiri dari huruf Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Bagaimana mungkin dibaca Yahshua? Itu membacanya Yehoshua atau Yahusa. Kalau Yahshua itu huruf Ibraninya Yod, He, Sin, Waw, Ayin, bukan Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Jadi jangan mentang-mentang kami menyebut nama Yahweh, lalu semuanya jadi Yah. Coba saja lihat video-video saya. Adakah saya menyebut nama Sang Juru Selamat dengan Yahshua? Ini Rita salah sasaran nih. Nah, sehingga kemudian mereka mulai menyalahkan juga. Bukan Yeshua, tapi Yahshua. Bukan Yehoshua, tapi Yahshua. Betul apa salah? Rita, tolong tunjukkan video saya yang mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat itu bukan Yeshua, tetapi Yahshua. Atau saya menggunakan nama Yahshua sebagai Yeshua. Jadi orang yang tidak bisa membaca rangkaian huruf Ibrani, jangan disamaratakan dengan yang bisa membaca. Yehoshua itu bukan Yeshua, tetapi hambanya Mose yang selama ini dikenal dengan nama Yusak. Kitab Matai atau Matius 1 ayat yang ke-21 dalam kitab Brit Kadasa tertulisnya demikian. Wehi yoledet ben wekarata etsmo Yeshua kihu Yusia et amu mekatotechem. Yang artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ayat inilah mulainya nama Sang Juru Selamat, yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia.
Jadi jangan cari nama Sang Juru Selamat tersebut dari kitab Perjanjian Lama, meskipun ada nama yang sama, namun beda pribadi, seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-11, 2 Tawarikh 31 ayat 15, Esra 2 ayat yang kedua, dan lagi banyak yang lain. Nah, ada juga dalam bahasa Inggris menuliskan terjemahan dengan menggunakan kata Yahshua. Anda bisa lihat di terjemahan Hebraic Roots Bible. Kalau dia menamakan dirinya Hebraic Roots Bible, apakah ini benar-benar Hebraic Roots? Karena dia membaca Yahshua, Yehoshua, Yeshua, ya, atau dalam naskah Aramaik abad kedua itu nulis Yashu. Nah, jemaat Yahweh menyebutkan dengan Yahshua. Bisakah dibaca demikian? Mereka biasanya kalau sudah begini-begini itu menyalahkan bentuk-bentuk nikut yang dibubuhkan. Mereka selalu berargumentasi bahwa nikut itu baru dibubuhkan pada abad 10 oleh para Masoret. Ya oke. Tapi mereka membuang nikut pada kata-kata tertentu, tapi pada kata-kata lainnya nikut itu masih digunakan. Nah, apakah Yahshua the real name of Jesus? Nah, ini kata Profesor Eli, itu sebenarnya tidak ada evidence yang dapat menguatkan, ya, bukti sejarah yang dapat menguatkan penyebutan nama Yahshua. Dan itu bukan bentuk dari penamaan orang Ibrani. Rita menyajikan data yang salah untuk menyerang penyembah Bapa Yahweh. Nih, baca kitab suci Hebraic Roots Version Bible yang saya miliki. Apakah nama Sang Juru Selamat di situ ditulisnya Yeshua atau Yahshua seperti kata Rita tadi? Data salah kok disajikan untuk menarasikan bahwa penyembah Yahweh itu tidak mampu membaca nama Sang Juru Selamat. Saya luruskan bahwa Nikut mulai dipublikasikan bukan abad ke-10, tetapi mulai pada abad yang ke-7. Kalau diakhirinya, pengenalan Nikut memang benar abad yang ke-10 oleh Aharon ben Mose ben Asher yang dikenal sebagai Tiberian Vocalization yang digunakan sampai saat ini. Karena awalnya bahasa Ibrani ditulis secara kontinu, tanpa pemisahan antara kata-kata dan tanpa tanda baca. Contoh gambarnya bisa dilihat di Google. Saya tidak tayangkan karena ada copyright-nya. Nah, biasanya para pengguna nama Yahweh ini kan suka nakut-nakutin. Kamu kalau nggak manggil nama Yahweh nanti bahkan diancam untuk tidak masuk surga. Nah, ini kan jadi doktrin sempalan tambah-tambah yang baru ya. Nah, masa gara-gara salah nama terus keselamatannya batal gitu. Yang batalin siapa gitu kan? Nah, apakah yang Anda percaya itu betul? Tidak benar, belum tentu benar. Penyembah Yahweh itu tidak menakut-nakuti, tetapi karena menaati firman. Seperti yang sudah saya sampaikan di kitab Brit Kadasa, Roma 10 ayat yang ke-13, yang berbunyi Kikol Asyer Yiklak Vesem Yahweh Yimalet, yang artinya, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ayatnya tidak mengatakan Kikol Asyer Yiklak Vesem Allah Yimalet, yang artinya sebab setiap orang yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Jadi itu bukan menakut-nakutin. Justru penggunaan nama Allah lah yang doktrin sempalan tambah-tambahan yang baru, yang tidak benar, yang hanya mengadem-ademi pengikutnya saja. Kalau bukan karena nama Yahweh yang menyelamatkan, kenapa di ayat tersebut menyebut nama? Kalau bukan karena nama, tidak usah disebut nama Yahweh di situ. Jadi jangan menambah-nambahi atau mengurang-urangi ayat, kecuali belum tahu. Tapi kalau sudah tahu,
namun tidak mau tahu karena sok tahu, ya pikir sendiri saja. Jadi bukan menakut-nakuti akibat legalitas. Nah, mereka berpendapat bahwa kata Yahshua ini adalah berasal dari kata Yahweh dan kemudian Shua. Nah, apa itu Shua artinya? Yes, apakah Shua itu adalah dari kata Yasha? Ternyata Shua itu adalah bapak dari istri pertamanya Yehuda. Apa artinya Shua? Apakah Yahshua yang mereka mengatakan Yahweh dan Shua ini apakah memiliki makna yang sama dengan Yeshua? Adonai menyelamatkan. Apa artinya Shua? Apakah berhubungan dengan Yasha seperti nama Yesus? Nah, ternyata nama Shua ini adalah artinya kekayaan. Nah, dia adalah mertuanya dari Yehuda. Dan Yesus Kristus tidak lahir dari rumpun ini. Tidak lahir dari rumpunnya Shua, tetapi dari rumpunnya siapa? Tamar, yes, ya. Karena putri dari Shua ini kemudian meninggal. Shua yang bapak dari istrinya Yehuda itu nama, bukan bahasa. Jadi jangan dicampur adukkan dalam pembahasan ini antara nama dengan bahasa. Lalu benarkah Shua itu artinya kekayaan seperti kata Rita tadi? Coba kita lihat kamus bahasa Indonesia Ibrani berikut ini. Ternyata kekayaan yang berasal dari kata dasar kaya itu adalah kemo, hurufnya kaf, mem, dan waw. Atau asir, hurufnya ayin, sin, yod, res. Jika dilihat dari Google Translation adalah oser, hurufnya ayin, waw, sin, dan res. Kekayaan bahasa Ibraninya bisa oser, yang juga bisa berarti 10. Jadi tidak ada kaitannya dengan Shua yang dikatakan Rita sebagai kekayaan tadi. Berarti nama Yahshua itu bukan Yahweh plus Shua, no. Tapi Yehoshua. Nah, kenapa jadi Yeshua? Karena Yeshua adalah konstruk dari Yehoshua. Seperti ibarat Alexander menjadi Alex saja. Yehoshua itu beda dengan Yeshua. Yehoshua itu Yosua atau Yusa hambanya Mose. Coba lihat urut-urutan kitab berikut ini. Pertama, kitab Kejadian, yaitu Beresit. Lalu kitab kedua, yaitu Semot, atau kitab Keluaran. Lalu kitab ketiga, yaitu Wayikra, atau kitab Imamat. Lalu kitab keempat, yaitu Bemidbar atau kitab Bilangan. Lalu kitab kelima yaitu Devarim atau kitab Ulangan. Kemudian kitab keenam yaitu Yehoshua atau kitab Yosua atau Yusa hambanya Mose dan lain-lain. Jadi Yehoshua itu beda dengan Yeshua. Nama Yeshua HaMasiah di Perjanjian Lama merupakan nubuatannya. Maka namanya baru ditulis saat pribadinya akan ada di bumi di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-21 yang sudah saya terangkan sebelumnya.